Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasaya Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas wasiat Nabi tentang larangan, di antaranya ya dalam hadis ini, larangan membaca Al-Quran ketika sedang ruku atau ketika sedang sujud di dalam sholatnya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarata wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin. Rasulullah SAW membuka sitarah, pembatas ya, penutup, wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu orang-orang berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saat Rasul sakit ya. Waktu itu Rasul menyuruh Abu Bakar untuk mengganti posisi beliau mengimami orang-orang di dalam sholat. Nah, nanti dijelaskan di bawahnya ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas juga. Jadi kasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitra wa ra'suhu ma'subun fi maradihi alladhi mata fi. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka penutup ya, as-sitr tadi, as-sitarah ya, seperti inilah kira-kira ya, di atas penutup. Waktu itu diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, wa ra'suhu ma'sub, kepala beliau diikat karena lagi sakit, fi maradihi, dalam sakitnya alladzi mata fi, yang mana beliau meninggal pada sakitnya tersebut. Nah, lalu ketika Rasul membuka sitarah berhadapan dengan para sahabat yang sholat di belakang Abu Bakar, maka beliau berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu lam yabqa min mubassiratin nubuwati illa ar-ru'ya as-salihah yarohal muslimu aw turalahu. Sesungguhnya wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah tersisa min mubassiratin nubuwah ya, dari kabar kenabian ya. Jadi mubassirat an-nubuwah itu kabar gembira ya, atau dari kenabian, illa, kecuali ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Nah, yaroha al-muslimu autura lahu. Nah, yaroha al-muslimu autura lahu, yaitu mimpi yang dilihat oleh seorang muslim dalam tidurnya. Yaroha al-muslimu autura lahu. Nah, yang dimaksud autura lahu, yaroha ghairuhu, atau orang lain yang melihat dalam mimpi tersebut. Contoh misalnya yang dimaksud yaroha al-muslimu
Ya, itu maksudnya. Contoh ya, saya kasih contoh, misalnya Mas Fajar. Mas Fajar mimpi baik dalam tidurnya, ru'ya as-salihah. Nah, au turolahu, atau diperlihatkan ya kepada orang untuk Mas Fajar kebaikannya, misal. Atau yang dimaksud yang turolahu itu di sini katakan au turolahu ay yaroha ghairuhu, atau yang mimpi itu orang lain, misalnya Mas Anin. Mas Anin dalam mimpinya melihat Mas Fajar mendapat kebaikan. Nah, itu yang disebut turolahu. Bisa kita sendiri yang mimpi atau orang lain yang memimpikan kita. Itu Bapak Ibu, mimpi yang baik. Nah, kadang-kadang mungkin ada dalam tidur kita itu Bapak Ibu, kita melihat ada teman kita, saudara kita mendapatkan kebaikan, kita lihat dalam mimpi kita. Nah, kalau yang pertama ya roha al-muslim, berarti kita sendiri sebagai muslim melihat mimpi itu. Atau kalau tidak orang lain yang melihatnya dan di dalam mimpinya ada kita yang mendapatkan kebaikan. Nah, itu wasiat Nabi kepada para sahabat ya waktu itu di akhir hayat beliau. Lalu kemudian ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang oleh siapa? Tentu oleh Allah Subhanahu wa taala, an aqra'al qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, ketika sedang ruku atau ketika sedang sujud. Fa ammar ruku'u, adapun ketika ruku, fa'azimu fihi ar-rabb azza wajal, maka agungkanlah dalam ruku itu Rabb Allah azza wajal. Wa amma sujud, dan adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a. Nah, dan adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqamanun an yustajaba lakum, karena doa waktu sujud itu sangat pantas untuk diijabah oleh Allah untuk kalian. Doa yang kita panjatkan ketika kita sedang sujud. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalilnya yang menunjukkan wasiat Nabi. Salah satu di antaranya tadi larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Tetapi di bagian awal tadi ada ya masalah penting yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara umum makna hadis tadi diterangkan dalam kitab ini. Nah, hadis ini nampaknya adalah terjadi ya peristiwanya fi akhiri hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma asqalahu al-marad. Terjadi di akhir kehidupan Nabi pada saat beliau sedang sakit parah ya. Yang ketika mau sholat tidak kuat, lalu ditunjuklah Abu Bakar untuk mengganti beliau. Walaupun akhirnya ketika beliau terasa agak ringan, tetap dibopong oleh dua orang sahabat ke masjid ya, yang pada akhirnya nanti Abu Bakar As-Siddiq posisinya diganti oleh Nabi. Tadinya Abu Bakar yang mengimami, tapi ketika Nabi datang, orang memberi isyarat bahwa Nabi datang. Nah, akhirnya Nabi mengganti posisi Abu Bakar. Nabi berdiri di samping kiri Abu Bakar, Abu Bakar berdiri di samping kanan Rasul SAW. Nah, waktu itu Rasul sambil duduk menyolatkan sholat, mengimami sholat para sahabat sambil duduk. Tapi waktu itu semua jamaah sholatnya berdiri. Nah, ini Bapak sekalian, karena awalnya diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun di tengah, di rakaat pertama tengah-tengah diganti oleh Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sholat jamaah diimami oleh seseorang yang awalnya berdiri, kemudian dia duduk, maka makmum tetap dalam keadaan berdiri, sebagaimana kasus ini ya, dasarnya. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah SAW dari awal takbiratul ihram, beliau mengimami para sahabat sambil duduk.
Tapi waktu itu sahabat semua berdiri. Nah, lalu Rasul memberikan isyarat supaya semua mereka juga duduk, walaupun semua sahabat sehat, tidak ada sakit. Tapi kalau imamnya duduk dari awal, duduk. Fasallu julusan. Jadi sholatlah kalian sambil duduk, kata Nabi. Kalau memang kita diimami oleh imam yang tidak bisa berdiri, dari awal dia duduk, ya kita semua yang sehat makmumnya juga tetap mengikuti imam duduk. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jemaah sekalian. Ini faedah lain ya dari hadis tentang bagaimana sholat berjamaah ya. Ketika imamnya duduk, apakah makmum duduk atau tidak tergantung tadi. Kalau di awal imamnya berdiri kemudian nggak kuat duduk, tetap berdiri makmumnya. Tapi kalau dari awal imam mengimami sambil duduk, maka seluruh makmum juga ikut duduk. Apa boleh diimami oleh imam yang tidak bisa berdiri? Boleh. Dan itu pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu yang paling afdal, yang paling utama, imamnya bisa berdiri, karena berdiri ruknun min arkanis shalah ya. Baik, kemudian Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jadi mubassirat an-nubuwah itulah ya yang pertama kali terjadi pada Nabi ya, awwaluma budi abihi minal wahyi. Jadi sebelum Rasulullah SAW dapat wahyu itu 6 bulan Rasul mendapat mimpi ar-ru'ya as-salihah gitu. Pakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falakis subah, dan tidaklah diperlihatkan kepada beliau atau tidaklah beliau melihat mimpi kecuali mimpi itu seperti munculnya cahaya subuhnya, cahaya fajar subuh. Sudah kita ketahui bahwa mimpi itu kalau dinisbatkan, disandarkan kepada para nabi, maka itu adalah ikhbarun an umur al-mugibah, informasi tentang perkara-perkara gaib yang Allah ingin sampaikan kepada beliau. Gitu. Wahya wahyun, dan itu termasuk wahyu. Jadi cara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu diantaranya lewat mimpi. Karena mimpinya para nabi adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Mimpi orang selain nabi itu bukan wahyu sama sekali. Ya, jadi jangan sampai ada orang mimpi lalu menjadi dalil syara, tidak. Ya, mimpi itu kalau bukan dari nabi tidak bisa menjadi dalil. Ya, syara arias tidak boleh jadi landasan amalan, suatu amalan tidak boleh. Walaupun itu mimpi yang baik, ya ini misalnya. Tetapi mimpi mungkin ya dengannya kita yastadillu biha ala amrin mustaqbal, menjadikan ya dalil atau petunjuk tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu boleh kita mimpi gitu ya, mimpi sesuatu, itu bisa gitu. Dari mimpi itu lalu akan begini apa ya, nah itu bisa. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah masa yang akan datang ini termasuk kan perkara yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi seseorang dia bisa tahu an tariqi ar-ru'ya husulus syai' yahsulu fil mustaqbal bisababi ar-ru'ya. Lewat jalan mimpi bisa jadi seseorang ya dia mengetahui akan terjadi sesuatu, bisa jadi. Nah, dan atau sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang dengan adanya mimpi itu. Nah, ketika apa yang terjadi di masa akan datang itu ternyata sesuai dengan mimpi seseorang, gitu ya. Mutabaqah li syai'il ladzi yahsulu fil mustaqbal. Seperti misalnya kisah dua sahabat Nabi Yusuf alaihi salam ya dalam penjara. Gitu. Kan ada dua orang cerita dia mimpi diceritakan kepada Nabi Yusuf. Nah,
kedua-duanya bercerita tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau ya menunjukkan sesuatu, ya suatu perkara di masa yang akan datang. Nah, ternyata takwil daripada mimpi ini sesuai gitu, sebagaimana yang dilihat oleh salah satu dari temannya Nabi Yusuf yang ada di penjara itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tapi kadang-kadang juga ya, apa yang dilihat dalam mimpi oleh seseorang tidak persis sama kejadiannya, peristiwanya gitu, tidak persis sama, melainkan itu adalah isyarat saja. Nah, isyarat sebagaimana juga itu pernah dialami oleh Rasul SAW. Nah, kalau Rasul itu wahyu ya, tapi kalau selain Nabi, nah itu bisa jadi kabar gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi mimpi yang dilihat oleh seorang muslim terjadi pada dirinya, bahwa dia melihat ada sesuatu terjadi begini dan begitu, atau ada orang lain yang melihat dia gitu. Ada orang lain melihat seseorang dalam mimpinya dan mimpi baik gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, dan mimpi itu nanti ada macam-macam mimpi ya. Dijelaskan oleh para ulama, mimpi itu ada yang dari Allah Subhanahu wa taala, nah itu mimpi baik ya. Ada mimpi yang itu adalah dari syaitan, nah itu mimpi buruk. Dan ada mimpi berasal dari apa? Bunga tidur ya. Karena sebelumnya kita mikirkan sesuatu ya, lalu terbawa di alam bawah sadar kita, nah, akhirnya ke bawah mimpi. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi ada para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi, tentu saja ada 3 jenis mimpi ya. Tadi mimpi yang berasal dari Allah, ya mimpi baik yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi yang itu adalah dari syaitan, mimpi buruk biasanya Bapak sekalian. Dan yang ketiga, mimpi sebagai apa? Bunga tidur. Nah, karena terbawa dari alam bawah sadar, dari alam bawah sadar kita dalam tidur muncul. Nah, itu macam-macam mimpi yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian mimpi yang baik itu Bapak Ibu diterangkan di sini. Ketika seorang hamba di dalam mimpinya dia mendapatkan kabar gembira atau kebahagiaan, nah itu tidak ada masalah ya. Falaisa alaihi min haraj, tidak ada masalah. Nah, tapi la yambagi linnasi ayyahtamu birru'ya an yahrusu 'alaiha. Tidak sepatutnya bagi seseorang atau bagi manusia dia memperhatikan gitu mimpi. Dia pengen banget mimpi baik. Nah, tidak sepatutnya. Ya sudah, itu berjalan biasa saja. Enggak usah dicita-citakan. Saya pengen mimpi bagus, enggak usah. Sehingga dia melakukan banyak hal piye corone ben aku mimpi baik, mimpi api kan. Enggak usah. Itu enggak perlu seperti itu. Nah, nanti dia akan sibuk dengan hal tersebut ya. Jadi tidak perlu. Karena mimpi itu dia bisa datang tanpa kita inginkan, dia datang sendiri gitu. Muncul dalam tidur kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, mimpi yang baik bagi seorang mukmin itu adalah min mubassirat an-nubuwah ya. Gitu, yang masih tersisa sampai hari kiamat. Karena setelah Nabi wafat, wahyu terputus. Sudah tidak ada lagi wahyu, yang ada adalah ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya al-hasanah allati yaraha al-mu'minu min naumihi aw fi naumihi. Mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin dalam tidurnya. Nah, mimpi baik itu macam-macam Bapak Ibu.
bisa basaratun bi khairin, kabar gembira akan datangnya kebaikan. Misalnya Bapak Ibu, kita dalam tidur kita mimpi umroh gitu ya, tahu-tahu kita ada di Madinah, ada di Mekah, lagi tawaf gitu ya. Nah itu basarah bi khairin, kabar gembira tentang kebaikan. Nah kita berdoa boleh, ya Allah mudah-mudahan saya bisa segera umroh, karena tadi malam saya mimpi umroh gitu. Nah itu mimpi yang ar-ru'ya as-salihah. Atau bisa juga tahziran minasyarr, dalam mimpi itu kita diingatkan dari keburukan sehingga kita bisa selamat. Jadi kita hampir celaka ya misalnya di dalam mimpi itu, ternyata kita alhamdulillah selamat, tidak mendapatkan bahaya. Nah itu termasuk ar-ru'ya as-salihah, selamat dari kecelakaan, selamat dari musibah, itu termasuk ar-ru'ya as-salihah gitu. Atau mimpi tentang sesuatu yang kita pokoknya senang sekali mimpinya. Nah itu namanya tasliyah wa tatminan li al-qalb ya, untuk menghibur hati kita. Nah itu semua termasuk kategori mimpi yang baik ya, ar-ru'ya as-salihah. Bahkan ada Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul pernah mengatakan ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi yang baik itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi yang baik. Apa yang dimaksud juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah? Maksudnya kata para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi ya dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena Nabi mulai usia 40 tahun ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, mulai saat itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Pertama-tama wahyunya itu lewat mimpi, dan itu berjalan selama 6 bulan. Sementara beliau menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Wahyu lewat mimpi itu terjadi di 6 bulan pertama. Gitu Pak Selian. Nah maka yang dimaksud 46 bagian dari kenabian, nah itu sama dengan ya Bapak Ibu dan Nyawa sekalian, 6 dibagi 23, jadi itu sama dengan 1 berbanding 46. Kan 6 berbanding 23 tahun, 6 bulan ya, 6 bulan 23 tahun berapa bulan tuh? Jika 6 bulan berbanding 23 tahun adalah sama dengan 1 berbanding 46, ya kan? Nah, 6 bulan berbanding 23 tahun itu sama dengan 1 berbanding 46, karena 23 kali 2 kan 46. 6 bulan 23 tahun kan, kalau 6 bulan berarti karena 1 tahun kan 12 bulan ya kan. Nah berarti kalau 6 bulan dianggap 1, katakan 1 tahun 12 bulan bagi 6 kan 2, betul ya. Nah gitu. Jadi yang dimaksud juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah itu maksudnya. Jadi mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi hadis ini bagian pertama ini menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan mimpi yang baik. Bahwa mimpi baik itu nikmatun azimatun minallahi jalla jalaluhu wa busra lil mu'minin. Mimpi yang baik itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla
dan dia merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, tadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla li abdi, menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi Bu, Pak, kalau kita mimpi baik itu tanda Allah cinta sama kita. Pernah enggak Bapak Ibu mimpi baik? Pernah ya? Nah, insya Allah pernah. Itu kata para ulama, tadullu ala mahabbatillahi li abdihi. Gitu. Kemudian yang kedua, ar-ru'ya as-salihah min dalailil iman. Mimpi yang baik itu diantara tanda-tanda keimanan. Karena pada umumnya tidaklah mimpi baik itu terjadi kecuali kepada seorang hamba yang shadiqun salihun qaribun minallah. Hamba yang jujur, hamba yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dia tanda-tanda keimanan, mimpi yang baik itu. Nah, sekaligus bagian pertama dari hadis ini menunjukkan bahwa wahyu terputus setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai nabi, turun kepadanya wahyu, nah maka kadzab, dia pasti pembohong, pendusta. Belum lama di mana ya? Di negara luar itu ada orang ngaku sebagai nabi, katanya bisa berjalan di udara. Ada videonya itu. Belum lama itu. Dia turun dari tangga, setelah tangga habis, dia masih bisa jalan. Kakinya itu tidak menapak ke lantai. Nah, katanya dia ngaku seorang nabi. Nah, itu pasti kadzab ya. Karena wahyu sudah terputus. Nah, kemudian yang terpenting Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa mimpi itu laisat masdar tasri, bukanlah sumber syariat. Maka la yubna alaiha hukmun syar'iyyun, tidak bisa dibangun di atas mimpi itu hukum syariat. Dia hanya kabar gembira saja. Maka mimpi itu fala yuhillu biha haram wala yuharrimu biha halal. Mimpi itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, tidak bisa. Misalnya ya, ada orang mimpi itu, dalam mimpinya itu dia merasa senang karena apa? Katanya boleh makan daging babi gitu ya. Lalu dia berceritalah kepada orang-orang, itu boleh saya dalam mimpi saya makan daging babi saya, dan rasanya enak misalnya. Nah, itu nggak bisa. Yang mimpi siapa? Yang mimpi ustadz atau kiai gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Lewat mimpi seseorang lalu kemudian sesuatu yang haram menjadi halal, fala yuhillu biha haram, atau sebaliknya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian maka di antara faedah penting lainnya dari hadis ini adalah bahwa kita harus senantiasa ya optimis dengan Allah Subhanahu, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menguatkan harapan hanya kepada Allah, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa ikhlas dalam ibadah kita dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara penjelasan yang kami dapatkan ya dari para ulama tentang makna hadis bagian pertama dari Abdullah bin Abbas ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi sekali lagi ya, mimpi seseorang itu laisat wahyan, bukanlah wahyu. Maka la tuqaddamu alal Qur'ani wa sunnah. Jangan sampai mimpi itu lebih didahulukan daripada Al-Qur'an dan sunnah. Jangan sampai. Nah, jadi seseorang mimpi misalnya apa? Mimpi dapat ajaran zikir misalnya. Dapat ajaran tentang zikir. Jadi kalau kamu ingin hidupmu kaya raya,
Nah, maka bacalah zikir ini sekian ratus kali misalnya, sekian ribu kali. Nah, kapan? Antara subuh sampai terbit matahari misalnya. Nah, padahal itu sunnahnya adalah zikir pagi. Dia malah dapat mimpi amalan yang lain. Nah, apakah kita pakai atau tidak mimpi itu? Tidak. Nah, karena tadi ar-ru'ya as-salihah la tuqaddamu 'alal Qur'ani wa sunnah. Tidak boleh ya mendahului Al-Qur'an dan sunnah. Jangan sampai. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Beberapa keterangan terkait dengan mimpi. Jadi mimpi yang baik itu sesuatu yang terpuji, memang yang tuhmad ya. Yubtasaru biha, kita boleh berbahagia dengan mimpi yang baik itu. Nah, dan boleh kita bercerita. Tetapi ada nanti riwayat dari Nabi, berceritalah atau ceritakanlah mimpi baik itu hanya kepada orang yang kita cintai. Kalau suami, dia hanya cerita kepada istrinya. Istri mimpi baik, dia hanya bercerita kepada suaminya. Tidak perlu cerita ke banyak orang, karena bisa jadi nanti ada orang iri. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam kan, beliau mimpi. Nah, mimpi apa? Ada 11 bintang ya yang bersujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akhirnya keluarga saudara-saudaranya merasa iri. Nah, itu oleh karenanya kalau kita mimpi baik boleh ceritakan, tapi hanya kepada man yuhib, orang yang dicintainya saja. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Dan ini bagian pertama dari hadis Abdullah bin Abbas. Nah, yang ada kaitannya dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah bagian kedua. Jadi ada dua perkara penting yang disampaikan oleh Nabi dalam wasiatnya ini. Nah, yang kedua, nah, jadi kata beliau, wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Ta'ala untuk membaca Al-Quran baik sedang ruku atau ketika sedang ruku maupun ketika sedang sujud. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu dilarang. Nah, yang dilarang apa tadi? Membaca Al-Quran. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu pahami, membaca itu pakai mushaf atau tidak? Membaca. Ketika mendengar kata membaca Al-Quran, di bayangan Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, itu ada mushafnya atau tidak? Nah, ini berbeda pendapat nih. Ada yang tidak, ada yang pakai. Nah, maka jawabannya, membaca Al-Quran itu bisa pakai mushaf, bisa tidak. Gitu. Yang pakai mushaf, yang tidak pakai mushaf namanya al-qiraah bil ghaib ya. Itu namanya membaca tanpa mushaf. Nah, kalau baca dengan mushaf ya al-qiraah bil mushaf. Jadi orang baca Al-Qur'an ada yang pakai mushaf, ada yang tanpa mushaf. Gitu. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan, maksudnya membaca Al-Quran ya dua-duanya. Membaca Al-Quran pakai mushaf ketika ruku dan sujud tidak boleh, atau membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud tanpa Quran, tanpa mushaf juga tidak boleh. Niatnya dia baca Al-Quran, misalnya lagi sujud, lagi ruku ya, Allahu Akbar, dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca surah Al-Ikhlas ketika ruku. Nah, itu tidak boleh. Dia niatnya membaca atau ayat apapun gitu. Itu tidak boleh. Begitu juga ketika sedang sujud. Nah, tadi au sajidan gitu. Tapi kalau kita membaca doa yang diambil dari Al-Quran itu boleh. Jadi tergantung nih niatnya membaca doa atau membaca Al-Quran. Ada kan doa-doa dari Al-Quran? Ada. Contohnya gimana?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tujuannya doa, silakan. Atau kalau di sini contohkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Ali Imran ayat 147. Itu boleh kalau niatnya doa. Adapun kalau kita niatnya baca Al-Qur'an, fa hadza haramun alaih. Ini haram. Baik ketika sedang ruku maupun ketika sedang sujud. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, yang ya dianjurkan untuk kita baca ketika sedang ruku adalah di sini sebutkan ya, ar-ruku lahu at-ta'zim yu'azzimu rabbahu, yaitu mengagungkan Allah Tuhannya, di antaranya dengan mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dengan mengucapkan itu. Atau doa-doa ya, ruku yang lain seperti yang pernah kita bahas ya. Ada beberapa doa ketika sedang ruku, misalnya subhanal malikil kudus dan lain-lain. Ada berapa? 7 macam itu ya. Kalau tidak keliru di dalam kitab Sifatus Salatin Nabi minat takbir wa ila Sifatus Salatin Nabi ka'anna kata Sifatus Salatin Nabi sallam minat takbir ila taslim ka'anna kata roha, yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan semua ya doa-doa ketika sedang ruku yang sesuai sunnah. Itu silahkan baca. Nah, ruku ya. Nah, apakah boleh ketika ruku membaca doa lain selain doa-doa yang diajarkan oleh Nabi saat ruku? Kan bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih. Nah, itu sama di sujud atau di ruku bisa sama ya. Nah, kalau ruku, ibu-ibu dan jamaah sekalian, memang ada beberapa riwayat ya yang disebutkan oleh Rasul SAW ya tentang doa-doa atau zikir-zikir ruku. Dan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu ketika ruku ya, ketika rukunya hampir sama panjangnya dengan berdirinya, hampir sama. Lalu apa yang dibaca? Misalnya membaca Al-Fatihah waktu berdiri ya, membaca Al-Fatihah ini pernah kita singgung juga. Membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Maun misalnya. Nah, durasinya berapa lama? 1 menit misalnya. Misal ya, atau 2 menit. Maka ruku pun begitu. Ya. Jadi hampir sama. Bahkan ketika sholat lail beliau membaca surah Al-Baqarah, membaca surah apa? Ali Imran. Itu rukunya panjang sekali. Hampir sama. Dalam sholat lail. Nah, kalau sholat wajib tentu tidak sepanjang itu. Nah, tidak ada riwayat penekanan dari Nabi ketika sedang ruku untuk memperbanyak ya doa yang lain gitu. Artinya berarti yang kalau kita agak lama rukunya, yang kita baca mengulang-ulang doa ruku yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengulang-ulang. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Atau menurut keterangan sebagian ulama, misalnya ada 7 riwayat ya tentang doa saat ruku, yaitu bisa dibaca semua supaya durasinya sama dengan, hampir sama lah ya dengan durasi berdirinya. Itu ada sebagian ulama membolehkan. Jadi
Itu sekaligus untuk menghafal kan, menghafal doa-doa saat ruku sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan enggak. Jadi kalau mau agak panjang rukunya ya mengulang-ulang salah satu dari zikir ruku. Dari misalnya ada 7 zikir ruku itu. Misalnya kita mau baca mana? Mau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya udah itu diulang-ulang. Kira-kira aja. Kira-kira, oh tadi saya berdiri kira-kira 2 menit, ya itu diulang-ulang. Berbeda dengan sujud, Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan, ya, as-sujudu yaqul, ketika sujud dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Salah satu di antaranya. Ada nanti riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau sama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Atau bisa juga subhanal malikil kudus. Ada banyak juga. Nah, hanya saja ketika ruku sujud Bapak Ibu sekalian, nah Nabi ya beliau menyuruh untuk memperbanyak doa. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Dan adapun sujud maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ada penekanan dari Nabi. Ya, supaya kita apa? Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena apa? Faqamanun an yustajaba lakum. Karena pantas doa yang kita panjatkan waktu kita sedang sujud itu pantas untuk diijabah oleh Allah untuk kita. Alasannya apa? Disebutkan dalam hadis yang lain. Karena Bapak Ibu dan jemaah sekalian, waktu sujud itu adalah waktu yang terdekat. Kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujud, ya maaf. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbih fa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya waktu dia sedang sujud. Fa aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Nah, ini Bapak Ibu, ada penekanan khusus ketika sedang sujud supaya kita selain bersungguh-sungguh untuk berdoa juga memperbanyak doa. Nah, karena apa? Tadi faqamanun an yustajabalakum atau faqaminun an yustajabalakum. Sangat pantas untuk diijabah ya oleh Allah untuk kalian. Jadi sujud itu diantara tempat yang mustajab untuk berdoa. Sujud yang keberapa? Semua sujud. Tidak ada keterangan dari Nabi ini sujud keberapa. Karena tidak ada keterangan, maka ini artinya apa? Seluruh sujud. Jangan mengkhususkan tanpa dalil. Nah, karena ada sebagian orang perbanyaklah doa ketika sujud terakhir. Itu dia mentaksis sesuatu tanpa dalil. Mana dasarnya? Apakah ada hadis dari Nabi kalau kita mau perbanyak doa ya di sujud terakhir? Nggak ada. Ada si ustadz, ada seorang ustadz, tapi dia dalilnya akal, logika. Nah, ini kan terakhir kita sujud katanya ya. Ya, kita rindu sholat, rindu ketemu Allah, kita perbanyaklah sujud di sujud doa di sujud terakhir. Itu bukan dalil, itu hanya pendapat orang tersebut, tak ada dasarnya. Nah, yang disebutkan oleh Nabi di sini umum. Jadi seluruh sujud. Jangan hanya memperbanyak doa di sujud terakhir, tapi di semua sujud sama. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi jangan membaca ayat Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud, gitu, dilarang. Tapi kalau kita berdoa yang kita ambil dari Al-Qur'an itu boleh. Membedakannya gimana cara membedakannya? Diniat. Nah, niatnya membaca atau berdoa. Kalau berdoa boleh. Ya, pokoknya doa-doa yang kita hafal dari Al-Qur'an silahkan kita baca waktu sujud. Ya, tentu saja setelah kita membaca doa khusus atau zikir khusus sujud. Itu dulu diutamakan. Setelah itu selesai,
baru kita mau berdoa minta apa saja kepada Allah sih silahkan. Nah, tetapi mungkin prakteknya, jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat jamaah bisa nggak prakteknya? Tidak bisa. Kenapa Bu? Imamnya cepat. Berarti kapan kita baru bisa praktekkan memperbanyak doa? Ketika sholat sendiri atau sholat sunnah. Nah, jadi dimanfaatkan betul-betul karena Nabi sudah ngasih tahu itu tempat kita terdekat dengan Allah, tempat yang sangat pantas doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu faidahnya ada 4 faidah yang disebutkan dalam kitab Shahih wa Shahih Rasul ini. Yang pertama, hadis tadi menjelaskan apa? Annal wahya in qata'a bi mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wahyu terputus sudah dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman idda'a an-nubuwwata ba'da wafatin nabi au ba'dahu fa inna ma huwa kafirun dhalun mukhadi'un, bahkan wa yajibu qatluh. Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasul, maka sesungguhnya dia ini orang kafirun, dhalun sesat, mukhadi'un penipu, wa yajibu qatluh, dan wajib dibunuh hukumannya kalau dia ngaku-ngaku nabi. Nah, kemudian yang kedua, anna ar-ru'ya as-salihah minal mubassirat allati yastabsiru bihal mu'min. Sesungguhnya mimpi yang baik itu adalah bagian daripada kabar gembira yang dengannya seorang mukmin mendapatkan kabar gembira tersebut. Dengan mimpi baik itu dia seorang mukmin mendapatkan kabar gembira. Tadi macam-macam tadi kami sudah jelaskan ya. Lalu kesimpulan atau faedah yang ketiga, Bapak Ibu, hadis tadi menunjukkan larangan untuk membaca Al-Quran baik ketika sedang ruku maupun ketika sedang sujud. Dan yang terakhir, anjuran ala al-iksar fi du'a wa khassatan fi sujud. Anjuran untuk memperbanyak doa khususnya ketika sedang sujud. Apa alasannya tadi? Karena sangat pantas untuk diijabah doa ketika sujud. Kenapa kok sangat pantas untuk diijabah? Nah, karena ketika seorang hamba sujud itu keadaan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul merendah, tunduk di hadapan Allah taala. Bahkan anggota tubuh kita yang paling mulia kita letakkan bahkan lebih bawah daripada pantat kita gitu ya. Ketika kita sujud. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi betul-betul manfaatkanlah waktu sujud untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu dan hadirin sekalian pembahasan wasiat Nabi ya, tentang larangan membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan ketika sedang sujud. Barangkali ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi terima kasih Pak dan Ibu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya, apabila imam mengimami awalnya berdiri Pak ya, awalnya berdiri, tiba-tiba di rakaat kedua ini sakit kakinya, imam nggak kuat berdiri, akhirnya imam duduk. Nah, satu untuk imam boleh, jadi imam ketika sakit nggak kuat berdiri, duduk nggak masalah, imam nggak masalah. Lalu bagaimana dengan makmum? Nah, makmum karena imam mengawali sholatnya dengan berdiri, maka makmum tetap berdiri gitu, karena awalnya imam berdiri. Nah, hadisnya tadi Pak, awalnya kan sahabat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sehat berdiri. Nah, kemudian karena Nabi merasa lebih enakan, lebih ringan, minta dibopong oleh 2 orang sahabat untuk dibawa ke masjid. Nah, akhirnya para sahabat semua memberi isyarat kepada Abu Bakar bahwa Nabi datang. Nah, akhirnya posisi imam diganti oleh Nabi. Abu Bakar berdiri di samping kanan Nabi, tetap berdiri, sementara Nabi duduk karena lagi tidak sehat, lagi sakit. Nah, apakah Nabi menyuruh Abu Bakar duduk? Tidak.
Nabi lanjut sholat mengimami para sahabat. Nah, dan semua makmum di belakang berdiri karena awalnya diimami oleh Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Di tengah-tengah rakaat pertama diganti Nabi dan Nabi duduk. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau dari awal imam berdiri, di tengah-tengah duduk, makmum tetap berdiri. Tapi jika dari awal imam duduk, sebenarnya imam sudah nyuruh yang lain, Pak, monggo Pak, karena imamnya ini seorang ulama, hafalannya bagus, bacaannya bagus, orang gak ada yang berani ngimami beliau misalnya. Udah antum aja, Pak Yai, Pak Ustadz gitu, yang kami jadi makmum jenengan. Nah, imam akhirnya maju kan, duduk di atas kursi roda misalnya. Nah, maka kita karena dari awal imam duduk, kita sebagai makmum juga duduk gitu. Oh, kalau gitu enak diimami sama imam duduk gitu ya. Kita sambil duduk. Ya, aturannya seperti itu. Nah, jadi tadi kami ceritakan bahwa Nabi pernah mengimami para sahabat dari awal duduk. Sahabat waktu itu berdiri karena merasa tidak ada masalah kan, kuat gitu. Akhirnya oleh Nabi diberi isyarat, duduk gitu. Jadi kalau imamnya dari awal duduk, wasallu julusan, salatlah kalian sambil duduk. Yaitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, membaca doa waktu sujud dengan bahasa Indonesia tapi dalam hati gitu Bu ya. Ada dua masalah Bu di sini. Satu, membaca doa dalam hati, ini masalah pertama. Yang kedua, membaca doa dengan bahasa Indonesia. Karena membaca doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain selain bahasa Arab lah ya. Bukan bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa macam-macam ya. Sangsekerta kalau bisa. Nah, saya mau bahas yang pertama dulu, berdoa dalam hati. Ketika sholat itu tidak boleh Bu. Ya, ini walaupun dengan bahasa Arab. Misalnya kita membaca doa sujud ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita baca dalam hati. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena sholat itu ibadatu al-qalb wal jawarih. Ibadatul qalbi wal jawarih. Dia ibadah hati dan ibadah anggota tubuh yang lain. Maka tidak boleh mulut ini diam. Jadi mulut harus terus berzikir. Kecuali pada saat imam bacaan jahar. Nah, itu baru mulut diam. Karena dalam Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ada dasarnya. Selain itu, ini mulut harus terus berdoa. Tapi hanya bitahrikil lisan, menggerakkan lisan biduni saut, tanpa suara itu. Nah, nggak boleh diam. Saya gimana mau menggerakkan mulut? Karena ini saya lagi flu, tadi saya keluar dahak gitu ya, kental dahaknya. Ini saya kalau mau saya baca, nanti saya bergerak, mulut saya nanti keluar, nanti jatuh. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita lagi sakit flu, batuk, keluar dahak, lagi sholat, tiba-tiba batuk, keluar sama dahaknya, apa yang harus dilakukan? Jangan ditaruh di mulut. Karena apalagi ditelan jangan ya. Kalau ditaruh di mulut, pasti mulut ini nggak bisa baca zikir kan? Nggak bisa. Kalau baca, tadi potensi untuk dahaknya jatuh terbuka kan, besar kan. Nah, makanya Nabi menyuruh ya, kalau kita mau buang dahak atau ludah ketika sholat buang. Ya, kalau dulu Nabi memberikan arahan buang ke kiri ke bawah. Ke kiri ke bawah. Karena waktu itu di Masjid Nabawi kan masih tanah Bu ya. Belum ada karpet sebagus ini. Ini kalau masjidnya udah bagus kayak gini, nanti takmirnya marah Bu. Nah, alhamdulillah Nabi memberikan alternatif. Alternatif yang kedua, nah, jadi buanglah ke kain ya, ke kain baju kalian. Nabi waktu itu memberikan contoh ke kain baju. Nah, kalau ibu-ibu berarti ke kain ruku. Nah, atau kalau bawa sapu tangan, ke sapu tangan, bawa tisu, ke tisu nggak ada masalah Bu. Nah, jadi kita lagi sholat, antisipasi ya, karena kita lagi flu, lagi batuk gitu ya, dan batuk berdahak,
Sholat udah bawa aja tisu. Taruh di mana? Ya di saku. Ya soalnya ini ruku saya nggak ada sakunya, ya buatin saku. Ya gitu, buatin saku. Nah itu, boleh nggak ruku dibuatin saku? Kayaknya belum ada ya ruku bersaku ya, belum ada. Nah ini bisa gitu. Nanti saat kita batuk keluar dahak, kita tinggal buang di tisu kita lalu masukin kantong lagi. Jadi itu Bu. Itu yang pertama tentang berdoa dalam hati ketika sholat tidak boleh. Nah yang kedua berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah kalau dalam hati tadi udah clear ya, tidak boleh. Oh kalau nggak boleh dalam hati berarti harus diucapkan. Ya dalam sholat harus diucapkan. Pertanyaannya bagaimana? Saya ini punya banyak hajat, punya banyak kebutuhan, tapi nggak bisa kalau pakai bahasa Arab, bisanya pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Itu gimana? Nah, ada memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Alasannya apa? Bukan dalil alasannya. Logika. Karena alasannya Allah paham seluruh bahasa. Itu memang masuk akal kan? Logis. Alasannya cuma itu. Nah, ada ya bahkan ustadz yang cukup terkenal ya bermanhaj salaf juga ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang membolehkan, tapi sebagian lain tidak boleh. Dasarnya apa? Nah, yang tidak boleh dasarnya hadis. Apa hadisnya? Kata Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat. Pernahkah Rasul waktu sholat berdoa dengan bahasa Indonesia? Dengan bahasa Arab? Tidak pernah. Gitu Bu. Itu dasarnya. Maka kalau kami pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan di dalam sholat itu kita tidak boleh berdoa kecuali dengan bahasa Arab. Itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, caranya gimana Ustaz? Kalau saya punya doa macam-macam, ya tinggal minta bantuan orang yang bisa bahasa Arab gitu. Pak atau Bu, tolong dia terjemahin nih ke dalam bahasa Arab, saya punya doa seperti ini. Nah kan bisa itu nanti dihafalin. Caranya begitu Bu. Tapi emang butuh waktu untuk menghafal Bu ya. Tapi biasanya kalau sesuai keinginan, kemungkinan besar gampang hafalinnya kan, sesuai keinginan. Itu. Nah itu, jadi bisa kita membuat redaksi doa sendiri selama isinya baik, tidak ada dosa dan tidak ada untuk memutus tali silaturahim. Rasul membolehkan kita berdoa dengan doa-doa kebaikan. Nah, walaupun itu yang kita buat sendiri redaksinya diperbolehkan. Hanya tentu kalau ditanya ayyuhuma afdal, mana paling utama, doa yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi, atau doa yang kita buat sendiri. Tentu doa yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi itu lebih utama. Tapi ada enggak misalnya hajat yang kita inginkan terakomodir gitu dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Nah, mungkin ada yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Nah, kemarin saya nulis artikel doa supaya anak perempuan cepat dapat jodoh. Kan itu kalau dicari dalam Al-Quran nggak ada, dicari dalam hadis Nabi juga tidak ada doa spesifik gitu ya, supaya anak perempuan cepat dapat jodoh. Nah itu kayak gitu bisa kita buat redaksi sendiri yang isinya tadi mengandung permohonan supaya anak perempuan yang bapak ibu punya supaya dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama salat istikharah ya Bu. Salat istikharah itu salat yang disunnahkan untuk kita lakukan pada saat kita bimbang ya, atau ingin mantap gitu ya dalam memilih sesuatu. Entah itu ada dua pilihan atau satu pilihan antara iya dan tidak, maka dianjurkan untuk sholat istikharah itu ya. Termasuk ya contohnya misalnya ibu punya anak mau kuliah di mana, di kampus ini atau kampus ini gitu ya.
Kalau anak ya terserah ibulah. Pokoknya ibu menyarankan saya kuliah di mana, siap, kata anak kita. Lalu ibu inginkan yang terbaik kuliah untuk anak kita, bapak ibu. Nah, kita istikharah, meminta kepada Allah dipilihkan mana yang terbaik di antara dua pilihan tersebut. Nah, gitu. Itu salat istikharah. Ya, istikharah itu minta dipilihkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu jawabannya bagaimana? Apakah ada lewat mimpi gitu ya, mimpi baik? Bisa jadi jawaban dari sholat istikharah itu bisa jadi lewat mimpi, tetapi tidak selalu lewat mimpi. Tidak selalu lewat mimpi. Gitu. Nah, para ulama menegaskan, yang kami baca ya dari keterangan para ulama, bahwa jawaban daripada sholat istikharah kita itu tidak selalu lewat mimpi. Gitu. Kalau tidak lewat mimpi bagaimana? Lewat kemudahan-kemudahan. Misalnya tadi ya, mau nyekolahkan anak kita ke kampus A dan B. Ternyata yang kampus B ini banyak kemudahan. Tahu-tahu ada telepon dari rektorat gitu ya, ada surat, bahkan dapat beasiswa dan seterusnya. Sementara yang ini nggak ada kabar. Nah, berarti itu jawaban gitu. Karena kan dalam isi doa istikharah itu kita minta dimudahkan oleh Allah Ta'ala ya, dalam pilihan kita. Nah, itu juga jawaban. Oh, berarti udah mantep dengan itu. Yaitu Pak Kris. Jadi tidak harus selalu lewat mimpi. Termasuk juga hati tenang gitu. Ada ketenangan dalam hati kalau memilih kampus yang B misalnya. Itu juga sebagai jawaban yang Allah berikan lewat rasa tenang dalam hati kita. Kemudian yang kedua, ya, ketika imam suaranya tidak keras, lirih. Bahkan kami pernah Bapak Ibu sholat Jumat, masjidnya besar 2 lantai. Ya. Di tengah-tengah sholat Jumat mati listrik. Padahal baru rakaat pertama itu, baru baca surah Al-Fatihah, imamnya mati listrik. Jamaahnya full, atas bawah, masjidnya besar. Nah, ketika imam sudah selesai membaca surah, kan ruku tuh, Allahu Akbar. Itu yang di lantai 1 aja, di lantai atas, itu nggak dengar semua, apalagi lantai bawah, bingung itu. Nah, tapi waktu itu tanpa dikomando, banyak makmum yang melakukan apa? Mengeraskan takbirnya imam. Itu disebut dengan apa? Muballigh namanya. Muballigh, bukan Bilal ya. Kalau di kampung disebut Bilal ya. Itu muballigh. Muballigh orang yang menyampaikan suara imam kepada jamaah yang lain. Waktu itu tanpa ada komando, pas imam Allahu Akbar, ada yang di depan, di tengah, di belakang, Allahu Akbar. Jadi semua dengar. Itu boleh. Nah,